Di ruang rapat Departemen Hukum di lantai puncak Menara Nusantara, pendingin ruangan diatur pada suhu sangat rendah. Udara dipenuhi aroma parfum dingin yang tajam dari tubuh Baskara Aditama. Sambil menggandeng tangan Banyu Pratama, aku duduk di salah satu ujung meja rapat yang panjang. Sejak memasuki ruangan, Banyu tidak pernah mengangkat kepalanya. Tas ranselnya diletakkan di atas pangkuan, sementara jari-jarinya perlahan menggeser layar ponsel. Baskara Aditama duduk di seberangku, menyilangkan kaki dengan angkuh. Sebatang rokok terselip di antara jari-jarinya, belum dinyalakan. Di sebelahnya duduk Rania Lestari, mengenakan gaun hamil berwarna krem yang perutnya sudah membuncit, seolah mengumumkan kepada semua orang bahwa dialah calon nyonya besar keluarga Aditama yang sesungguhnya di masa depan. Seorang pengacara berdiri di tengah meja panjang itu, mendorong setumpuk dokumen tebal ke hadapanku. Pengacara itu berkata, seluruh saham grup Nusantara, aset properti, reksadana, dan aset luar negeri atas nama Bapak Baskara Aditama akan diwariskan kepada janin yang dikandung oleh Ibu Rania Lestari. Prosedur akan diurus setelah janin tersebut lahir. Ibu Kirana Dewi, dengan sukarela melepaskan semua harta Gonogini dan keluar dari pernikahan tanpa membawa apapun. Hak asuh Banyu Pratama jatuh ke tangan Ibu Kirana Dewi. Bapak Baskara Aditama tidak akan memberikan tunjangan anak dan melepaskan semua hak kunjung. Pengacara itu berhenti sejenak, melirikku, lalu menambahkan, jika Anda yakin tidak ada keberatan, silakan tanda tangani di halaman terakhir. Baskara menurunkan rokok dari bibirnya dan tertawa kecil. Tanda tangani saja. Jangan menunda pesta perayaan kami. Rania sedikit memiringkan tubuhnya, tangannya mengelus perut. Suaranya lembut dan halus, Mas Baskara, jangan begitu. Bagaimanapun juga, Mbak Kirana sudah mendampingimu bertahun-tahun. Tidak memberinya satu rumah pun, nanti kalau terdengar orang lain kan tidak enak. Baskara merangkul bahunya, nadanya meremehkan. Wanita seperti dia, memberinya rumah hanya akan sia-sia. Dengan kondisi anaknya yang seperti itu, tinggal di rumah sebagus apapun tidak akan mengubah nasibnya. Aku tidak bicara, hanya mengangkat kepala dan melirik Banyu. Dia masih menunduk, cahaya biru dari layar ponsel menerpa wajahnya. Bulu matanya panjang, sudut bibirnya sedikit terkatup, seolah tidak mendengar apapun. Aku mengambil pulpen di hadapanku, membuka dokumen ke halaman terakhir, dan di bagian paling bawah, aku menuliskan nama Kirana Dewi. Setiap goresannya lambat dan mantap. Pengacara mengambil dokumen itu dan memberikanku selembar akta cerai. Akta cerai sudah diurus. Mulai hari ini, Anda dan Bapak Baskara Aditama secara resmi telah bercerai. Aku mengambil akta cerai itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Aku menunduk dan berkata pada Banyu, Banyu, kita pergi. Barulah Banyu mematikan layar ponselnya, menyandang tas ransel, dan melompat dari kursi. Tubuhnya tidak tinggi, berdiri di sampingku hanya mencapai sedikit di atas pinggangku. Selama itu, dia tidak melirik Baskara sama sekali. Namun, Baskara memanggilku dari belakang. Kirana. Aku berhenti, tanpa menoleh. Baskara bangkit dari kursinya, berjalan ke belakangku, dan berkata dengan suara tertahan, kamu begitu cepat hari ini, apa kamu sudah merencanakannya sejak lama? Ingin membagi harta keluarga Aditama. Aku beritahu kamu, jangan harap dapat sepeser pun. Aku, Baskara Aditama, bisa mengangkatmu ke posisi Nyonya Aditama, dan aku juga bisa membuatmu pergi tanpa apa-apa, membawa anak tak berguna itu enyah dari keluarga Aditama. Rania juga perlahan sebenarnya, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu mengurus keluarga Aditama dengan baik selama ini, Mas Baskara tidak akan punya banyak waktu untuk menemaniku. Sekarang kamu pergi, aku akan menggantikanmu merawat Mas Baskara dengan baik. Aku berbalik, untuk pertama kalinya menatap Rania lekat-lekat. Wajahnya sangat putih, riasannya tipis, matanya penuh dengan kemenangan. Aku menatap perutnya yang buncit, lalu tiba-tiba tersenyum. Rania, kamu tahu betul anak siapa yang ada di dalam perutmu itu. Wajah Rania menegang, senyum di sudut bibirnya sedikit kaku, namun segera pulih. Mbak, ini pasti karena Mbak cemburu aku mengandung anak Mas Baskara, kan? Tidak apa-apa, aku tidak akan mempermasalahkannya. Baskara mengerutkan kening, menarik Rania ke belakangnya, dan membentakku, Kirana, jangan gila di sini. Sudah tanda tangan, cepat pergi. Jangan sampai aku memanggil satpam. Aku mengangguk, kembali menggandeng tangan Banyu dan berjalan menuju pintu. Di belakangku, terdengar suara Baskara yang membujuk Rania, jangan pedulikan dia. Orang seperti dia memang tidak suka melihat orang lain bahagia. Nanti kita pergi merayakannya, mau makan apa? Suara Rania terdengar manja, aku mau makan masakan Prancis, bayinya juga ingin.
Aku mendorong pintu kayu ruang rapat yang berat itu, membawa Banyu ke koridor. Begitu pintu tertutup, semua suara munafik itu terisolasi di dalam. Di dalam lift, hanya ada aku dan Banyu. Aku menekan tombol lantai B1, lalu menunduk bertanya padanya, "Kamu lapar? Ibu ajak kamu makan bakmi." Banyu mengangkat kepala, matanya sangat cerah. Dia menatapku, suaranya tidak keras tapi sangat jelas. "Ibu, mereka menindasmu hari ini." Aku tertegun sejenak, lalu membungkuk untuk merapikan poninya yang agak panjang. "Tidak. Ibu tidak apa-apa." Banyu menggelengkan kepala. Dari tasnya, dia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya mengetuk layar beberapa kali, memunculkan antarmuka hitam dengan serangkaian angka yang perlahan berjalan mundur, seperti hitungan mundur. Banyu menyodorkan ponselnya kepadaku. "Ibu, aku menulis surat untuk Nusantara." Aku menunduk melihat layar. Itu adalah antarmuka program yang rumit. Di tengahnya ada sebaris tulisan, "Seluruh sistem grup Nusantara akan terhapus total dalam 26 detik. Jantungku sedikit berdebar, tapi aku tidak menunjukkannya di wajahku. Aku menatap wajah Banyu yang serius dan tenang, lalu bertanya dengan suara pelan, "Kapan kamu melakukannya?" Banyu menjawab, "Tadi di ruang rapat, saat mereka sedang bicara." Aku masuk ke jaringan internal Nusantara. Sidik jari ibu tertinggal di pulpen tanda tangan tadi. Sistem enkripsi Nusantara memiliki otorisasi biometrik ibu. Aku menggunakan otorisasi itu untuk mengunci semua server Nusantara. Dia berbicara dengan sangat tenang. "Sekarang, ceritakan apa yang terjadi di sekolah hari ini." Aku menarik napas dalam-dalam, berjongkok agar sejajar dengan matanya. "Apa kamu yakin mau melakukan ini?" Banyu mengangguk. "Mereka membuat ibu sedih, jadi mereka harus menanggung akibatnya. Pembukuan Nusantara selama ini juga tidak bersih. Aku sudah mencadangkan semuanya." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Ibu, aku mau Baskara Aditama datang memohon padamu secara pribadi. Dia menyebutku tidak berguna, aku mau dia lihat bagaimana si tidak berguna ini menghancurkan seluruh kerajaannya." Ting! Lift tiba di lantai B1. Pintu terbuka. Lampu di area parkir basement berwarna putih dingin. Aku menggandeng Banyu berjalan keluar. Di belakang kami, Menara Nusantara masih terang benderang. Orang-orang di dalamnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat tiba di mobil kami, Banyu membuka pintu, duduk di kursi belakang, memasang sabuk pengaman, lalu kembali mengambil ponselnya dan menoleh padaku. "Ibu, aku hitung mundur." Aku berdiri di luar pintu mobil, menoleh ke belakang sejenak ke arah jendela ruang rapat di puncak Menara Nusantara. Lampunya masih menyala. Samar-samar terlihat siluet Baskara dan Rania yang saling berdekatan, seolah sedang merayakan sesuatu. Aku berbalik dan berkata pada Banyu, "Mulai." Banyu menunduk, jarinya mengetuk layar dengan ringan. Hitungan mundur 26 detik di layar ponselnya mulai berjalan cepat. Dia berkata dengan tenang, "Ibu, naik mobil. 26 detik lagi, Nusantara akan menangis." Aku membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Mobil perlahan keluar dari parkir basement dan naik ke jalan raya. Menara Nusantara tepat di belakang kami, dinding kacanya memantulkan lampu neon kota. Tiba-tiba, semua lampu di gedung itu seolah dimatikan serentak oleh seseorang. Lampu-lampu berkedip hebat selama sesaat, seolah gedung itu sedang kejang, lalu tenggelam dalam kegelapan total. Segera setelah itu, alarm kebakaran yang memekakkan telinga terdengar dari gedung, memecah kesunyian malam di sepanjang jalan. Dari kaca spion, aku melihat semua layar elektronik di Menara Nusantara, termasuk layar iklan raksasa di luar gedung, berubah menjadi kode acak dengan karakter huruf Inggris berwarna merah yang bergulir cepat. Aku menginjak gas, mobil pun menyatu dengan lalu lintas. Banyu, yang duduk di kursi belakang, menyimpan ponselnya dan mengeluarkan sebuah rubik dari tasnya. Setelah memutarnya beberapa kali, dia berkata dengan nada datar, "Ibu, ekspresi Baskara Aditama sekarang pasti seru sekali." Aku tidak bisa menahan tawa. "Kamu tidak melihatnya, bagaimana kamu tahu?" Banyu meletakkan rubik di pangkuannya, memiringkan kepala dan berpikir sejenak. Orang yang sangat menjaga gengsinya seperti dia, pasti akan membanting barang dulu, lalu memaki-maki, baru terakhir teringat untuk mencari kita. Dia berhenti, lalu menambahkan, "Tapi sekarang dia mungkin sudah gila. Karena semua database Nusantara sudah aku enkripsi, tanpa password, dia bahkan tidak bisa masuk ke gerbang utama perusahaannya." Aku mengangguk, mengemudikan mobil menuju rumah. Kurang dari 5 menit, ponselku mulai bergetar. Di layar tertera nama Baskara Aditama. Aku meliriknya, tidak menjawab.
Panggilan itu kutolak. Berdering lagi. Kutolak lagi. Berdering lagi. Banyu melihat ekspresiku dari kaca spion. Ibu, jangan pedulikan dia. Biarkan dia panik semalaman. Besok baru dia punya tenaga untuk berlutut memohon padamu. Aku mengubah ponselku ke mode senyap dan melemparkannya ke kursi penumpang depan. Mobil berbelok di persimpangan, Menara Nusantara di belakang kami sudah benar-benar hilang dari pandangan. Tapi aku tahu, Baskara sekarang pasti seperti binatang buas yang terperangkap, berdiri di dalam gedung yang gelap gulita itu, dengan membabi buta menghancurkan setiap saklar yang ada. Dia pikir dengan mewariskan miliaran aset keluarga kepada anak di dalam perut Rania, dia bisa menginjakku ke dalam lumpur. Dia pikir yang dia buang adalah seorang anak bodoh, beban seumur hidup. Dia salah. Dia telah membuang dengan tangannya sendiri, jimat pelindung terakhir keluarga Aditama. Dan hari ini, hanyalah permulaan. Saat mobil memasuki parkir basement apartemen, ponselku masih bergetar tanpa henti. Baskara, seperti orang gila, menelepon terus-menerus. Aku memarkir mobil dan membiarkan ponsel di kursi penumpang. Banyu turun lebih dulu sambil membawa tasnya, berdiri menunggu di depan lift. Dia menatap lampu neon di langit-langit garasi yang berkedip-kedip karena kontak yang buruk, sama seperti lampu di Menara Nusantara tadi. Aku turun dari mobil dan berjalan ke sisinya. Pintu lift terbuka, kami masuk. Banyu menekan tombol lantai kami. Lift perlahan naik. Ibu, Baskara Aditama sekarang mungkin sedang marah-marah di departemen IT, katanya. Aku menatapnya. Bagaimana kamu tahu? Banyu mengangkat ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan rekaman CCTV internal Nusantara. Meskipun gambarnya sudah acak-acakan, ada satu jendela kecil yang masih bisa menampilkan bayangan orang. Baskara berdiri di ruang kerja departemen IT yang luas, sedang menyapu sebuah monitor dari atas meja. Rekaman itu tanpa suara, tapi terlihat mulutnya terbuka dan berteriak. Kunci mobilnya ada chip GPS. Aku mengunci sistem keamanan Nusantara sekalian, tapi aku sengaja menyisakan akses ke satu kamera ini, jelas Banyu. Aku tidak berkata apa-apa. Lift tiba, pintu terbuka. Aku menggandengnya ke depan pintu apartemen kami, memasukkan kata sandi, dan masuk. Rumah sangat sunyi. Lampu di ruang tamu berwarna kuning hangat. Beberapa pot tanaman sirih gading yang kurawat di balkon masih hijau segar. Apartemen ini bukan aset keluarga Aditama. Aku membelinya 3 tahun lalu dengan uang tabunganku sendiri. Waktu itu, Baskara masih menertawakanku, buat apa beli apartemen kecil begini? Apa villa keluarga Aditama tidak cukup untukmu? Aku tidak menjawabnya saat itu. Sekarang kalau dipikir-pikir, untung saja aku membelinya. Aku mengganti sepatu. Cuci tangan dulu, ibu buatkan bakmi untukmu. Banyu mengangguk, meletakkan tasnya di sofa, dan masuk ke kamar mandi. Suara air terdengar gemericik. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan merebus air. Di kulkas ada telur, sayuran, dan sebungkus mie tipis. Aku memecahkan 2 butir telur ke dalam mangkuk. Saat mengocoknya, aku mendengar ponsel di ruang tamu bergetar lagi. Kali ini bukan telepon, tapi pesan singkat, satu persatu, membuat meja kopi bergetar. Banyu keluar dari kamar mandi, berjalan ke meja kopi, dan meliriknya. Dia berteriak ke arah dapur, "Ibu, Baskara mengirim 47 pesan." Aku memasukkan mie ke dalam panci, mengaduknya dengan sumpit. "Bacakan untuk ibu." Banyu mengambil ponsel itu, membacanya satu persatu, nadanya datar seperti sedang membaca buku pelajaran. "Kirana, angkat teleponnya." "Kirana, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" "Kirana, percaya atau tidak, aku akan membuatmu dan anak haram itu masuk penjara." "Kirana, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Nusantara, aku akan membunuhmu." "Kirana, kamu di mana?" "Aku akan ke sana sekarang." "Kirana, sebaiknya kamu berdoa agar Nusantara baik-baik saja." Dia berhenti sejenak, menatapku. Setelahnya isinya mirip-mirip, perlu dibaca? Aku membawa 2 mangkuk bakmi dari dapur dan meletakkannya di meja makan. "Tidak usah. Cuci tangan dan makan." Banyu meletakkan ponselnya, duduk di meja makan, dan mengambil sumpit. Dia makan sesuap. "Ibu, bakminya enak sekali." Aku duduk di seberangnya, juga makan sesuap. "Kalau enak, makan yang banyak." Di luar jendela, malam semakin larut. Kompleks apartemen sangat sunyi. Ponsel sudah tidak bergetar lagi. Mungkin Baskara akhirnya sadar aku tidak akan menjawab. Kami menyelesaikan makan malam dengan tenang. Banyu membawa mangkuk kotor ke dapur. Saat kembali, dia membawa ponselnya. Dia duduk di sofa ruang tamu,
bersila. Meletakkan ponsel di meja kopi, lalu menatapku. Ibu, ada pergerakan di pihak Nusantara. Dia mengetuk layar ponselnya. Sebuah rekaman audio terdengar dari ponsel. Audio itu berisi suara teriakan yang riuh, bercampur dengan suara kursi jatuh. Lalu terdengar suara Baskara, jelas sedang berteriak. Aku memelihara kalian sekelompok orang tidak berguna ini untuk apa? Apa maksudnya tidak ada cara? Kalau sistemnya terkunci, ya buka. Perusahaan menggaji kalian untuk bilang tidak bisa padaku? Suara lain terdengar gemetar, sepertinya suara seorang pemuda. Pak Baskara, ini bukan virus biasa. Ada seseorang yang mendapatkan otorisasi biometrik tertinggi dan mengunci seluruh database inti. Sekarang semua sistem perusahaan yang butuh koneksi internet lumpuh total. Email, gudang, pembayaran, bahkan kontrol akses di lantai bawah dan gerbang parkir, semuanya mati. Kita bahkan tidak bisa keluar dari gedung ini. Omong kosong. Aku suruh kalian membukanya, bukan menjelaskannya. Pak, tingkat enkripsinya sangat tinggi, kami bahkan tidak bisa menemukan celah untuk masuk. Orang ini, levelnya jauh di atas semua hacker yang pernah saya temui. Audio itu hening sejenak. Lalu terdengar suara brak. Seperti ada sesuatu yang pecah. Suara Baskara menjadi sangat rendah dan berbahaya. Di mana Rania? Nona. Nona Rania masih di lantai atas. Tadi katanya lift mati, jadi tidak bisa turun. Petugas keamanan sudah naik lewat tangga untuk menjemputnya. Panggil polisi. Panggil polisi untukku. Pak Baskara. Saluran telepon darurat juga menggunakan jaringan internet. Telepon kantor kita juga tidak bisa digunakan. Sinyal ponsel di dalam gedung juga diblokir. Sepertinya ulah hacker itu juga. Di sini, sinyal audio terputus, hanya tersisa suara berdesis. Banyu menyimpan ponselnya dan menatapku. Ibu, Menara Nusantara sekarang seperti kotak besi. Baskara tidak bisa keluar, orang luar juga tidak bisa masuk. Aku meninggalkan satu jalur akses untuknya, hanya Baskara sendiri yang bisa keluar. Aku bertanya, kenapa hanya dia yang boleh keluar? Banyu menjawab, kalau dia terus terkurung di dalam, dia tidak akan bisa melihat bagaimana Nusantara hancur. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Nusantara lepas dari genggamannya. Selain itu, dia berhenti sejenak, suaranya merendah, dia mengamuk di dalam sana tidak ada gunanya. Aku ingin dia datang memohon padamu. Aku bersandar di sofa, menatap langit-langit, tidak berkata apa-apa. Banyu melompat dari sofa, duduk di sampingku, dan menyandarkan kepalanya di lenganku. Ibu, apa ibu merasa aku keterlaluan? Bisiknya. Aku menoleh, mengusap rambutnya. Tidak. Kamu melindungi ibu. Ibu sangat senang. Banyu mengangkat kepalanya, matanya tampak sangat hitam di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. Baguslah. Aku sudah menyiapkan yang lebih parah lagi. Aku tersenyum. Sudah, jangan terlalu malam. Hari ini sudah cukup melelahkan. Mandi, lalu tidur. Besok masih ada urusan. Banyu mengangguk, berdiri untuk mengambil pakaian ganti. Setelah beberapa langkah, dia berbalik. Ibu, Baskara Aditama mungkin sudah sampai di bawah. Aku tertegun. Apa? Banyu berkata, jalur akses yang aku buka untuknya langsung menuju ke kompleks apartemen kita. Dia seharusnya sudah keluar dari lift sekarang. Begitu kata-katanya selesai, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras. Bukan ketukan, melainkan hantaman. Seluruh panel pintu bergetar hebat, debu dari kusen pintu berjatuhan. Kirana, buka pintunya. Suara Baskara terdengar dari luar, serak dan penuh amarah. Sepertinya dia berlari naik, suaranya terdengar terengah-engah. Aku duduk di sofa, tidak bergerak. Kirana, aku tahu kamu di dalam. Keluar kamu. Apa yang kamu dan anak sialan itu lakukan pada Nusantara? Gedoran pintu semakin keras dan cepat. Anjing tetangga sebelah mulai menggonggong dengan liar. Lampu sensor suara di koridor menyala semua. Banyu berdiri di ujung lorong, menatapku, bibirnya terkatup rapat. Aku bangkit, perlahan berjalan ke pintu depan. Aku berdiri di belakang pintu, tidak melihat dari lubang intip, tidak menyentuh gagang pintu. Suara Baskara di luar terdengar semakin dekat, seolah menempel di pintu. Kirana, kamu berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Aku beritahu kamu, aku sudah lapor polisi. Kalian berdua tunggu saja di penjara. Sebaiknya kamu buka pintunya sekarang dan pulihkan sistemnya, aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan anak haram itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidup. Aku tetap diam.
Baskara mulai menendang pintu. 1, 2, 3 kali. Panel pintunya sangat kokoh, tapi tendangannya sangat kuat hingga kusennya mulai berderit. Aku bahkan bisa merasakan getaran di panel pintu. Kirana, kamu pikir bersembunyi bisa menyelesaikan masalah? Aku, Baskara Aditama, kalau mau mencari, pasti akan kutemukan. Nilai pasar Nusantara ratusan triliun, apa kamu sanggup menanggungnya? Apa anak tak bergunamu itu sanggup menanggungnya? Makiannya semakin kasar, menggema di koridor yang kosong seperti anjing gila yang sedang mengoyak-ngoyak. Banyu berjalan ke belakangku, menarik ujung bajuku dengan lembut. Aku menunduk menatapnya. Dia menggelengkan kepala, membentuk kata-kata dengan bibirnya, jangan pedulikan dia. Aku mengangguk, berbalik, dan menggandengnya menuju ruang tamu. Di belakang, makian Baskara masih berlanjut, bercampur dengan suara gedoran dan tendangan. Aku berjalan ke sofa, mengangkat telepon, dan menelepon petugas keamanan properti. Panggilan itu cepat diangkat. Halo, selamat malam. Ada yang melaporkan ada orang asing membuat keributan di koridor. Kami sudah mengirim petugas keamanan ke sana. Mohon jangan buka pintu dan tetap waspada. Terima kasih, kataku. Dia sepertinya tidak stabil emosinya, mungkin akan merusak barang. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke pintu depan. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Hanya tersisa napas Baskara yang terengah-engah. Melalui pintu, aku bahkan bisa mendengar suara napasnya yang berat seperti pompa. Lalu, dia merendahkan suaranya, mendekat ke celah pintu, dan berkata-kata demi kata, Kirana, aku akan membuat kalian menyesal. Akhirnya aku angkat bicara. Suaraku tidak keras, tapi sangat mantap. Baskara, yang akan menyesal bukanlah aku. Di luar hening sejenak, sepertinya dia tidak menyangka aku akan tiba-tiba menjawab. Aku melanjutkan. Hari ini di ruang rapat, kamu bilang anakku tidak berguna. Kalau begitu, aku beritahu kamu, yang menghancurkan Nusantara sekarang adalah anak tidak berguna yang kamu sebut itu. Bagaimana rasanya? Kirana, benar-benar kamu. Kamu yang menyuruhnya melakukannya. Kalian sengaja mencelakaiku. Aku tidak menyuruhnya. Dia sendiri yang ingin melindungi ibunya. Kamu punya masalah dengan itu? Brak, suara keras lagi dari luar. Baskara sepertinya sudah gila, membenturkan bahunya ke pintu. Buka pintunya, kalau berani, buka. Bersembunyi di dalam seperti pengecut. Aku tertawa kecil, bersandar di pintu, suaraku tenang. Baskara, saat kamu menginjak-injak kami berdua di ruang rapat, kenapa kamu tidak berpikir untuk menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Kamu memaki anakku, merampas warisannya, dan merayakannya dengan kekasih barumu. Sekarang kamu berbalik dan bicara tentang memberiku jalan keluar. Aku berhenti sejenak, nadaku menjadi dingin. Aku beritahu kamu, ini baru permulaan. Hari ini kamu kehilangan nyawa Nusantara. Besok, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri anak siapa yang sebenarnya ada di dalam perut Rania. Di luar, Baskara tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa detik, dia berkata dengan gigi terkatup, apa maksudmu? Jelaskan. Aku tidak bicara lagi. Aku berbalik meninggalkan pintu. Terdengar suara petugas keamanan dari luar. Pak, tolong segera tinggalkan tempat ini. Kami sudah menghubungi polisi. Pergi kalian semua. Aku Baskara Aditama, dari grup Nusantara. Pak, mohon tenang. Jika Anda terus seperti ini, kami terpaksa akan menggunakan tindakan tegas. Lalu terdengar suara tarikan dan keributan. Teriakan marah Baskara dan suara statis dari walkie-talkie. Suara-suara itu perlahan menjauh, sepertinya dia diseret oleh beberapa petugas keamanan menuju lift. Ban Yu 一直站在客厅里，没有表情。等门外彻底安静下来，他抬头看着我。Mama, Baskara Aditama pasti sangat membenci kita. Aku menghampirinya, berjongkok di hadapannya, dan menatap matanya. Apa kamu takut? Banyu menggelengkan kepala. Tidak takut. Semakin dia benci, aku semakin senang. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, Ibu, aku menyimpan semua catatan hitam Nusantara. Besok, aku akan membuat harga saham Nusantara jatuh menjadi kertas bekas. Saat itu, tanpa kita mencarinya pun, Dewan Direksi yang akan menanganinya lebih dulu. Aku berdiri, mengusap kepalanya. Pergi mandi. Tidur nyenyak malam ini. Besok, Ibu akan membawamu menonton pertunjukan. Banyu mengangguk, berbalik menuju kamar mandi. Setelah beberapa langkah, dia menoleh. Ibu, kalimat terakhir yang Ibu katakan di pintu tadi. Baskara pasti sudah mendengarnya. Dia pasti tidak akan bisa tidur malam ini. Aku tersenyum. Itu yang aku mau.
Pintu kamar mandi tertutup, suara air terdengar. Aku berjalan ke balkon, membuka jendela. Angin malam masuk, membawa sedikit aroma bunga melati. Di bawah, Baskara sudah ditahan oleh petugas keamanan di gerbang kompleks, masih meronta. Jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, sangat berbeda dengan pria angkuh di ruang rapat tadi siang. Aku mengeluarkan ponselku. Melihat ada 47 pesan belum terbaca, dan lebih dari 30 panggilan tak terjawab, semuanya dari nama yang sama, Baskara Aditama. Aku tidak membalasnya. Aku membuka tautan yang dikirimkan Banyu, itu adalah harga saham Real Time Group Nusantara. Saat penutupan pasar malam ini, harganya masih di posisi tinggi. Tapi aku tahu, saat pasar dibuka besok, semuanya akan berbeda. Banyu keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama, rambutnya masih meneteskan air. Dia berjalan ke sisiku, menatap langit di luar. Ibu, bulan malam ini terang sekali. Aku mengikuti pandangannya. Langit biru tua, bulan menggantung tinggi, bulat dan terang, menerangi seluruh kota. Besok akan menjadi hari yang cerah, kataku. Banyu mengangguk. Ya, hari yang cerah. Cocok untuk melihat orang hancur. Aku merangkul bahunya, menutup jendela. Tidur. Besok masih ada pertarungan berat. Sebelum kembali ke kamarnya, Banyu tiba-tiba berbalik. Ibu, aku lupa memberitahumu. Semua orang di Menara Nusantara sekarang mengira aku anak bodoh. Mereka tidak tahu, di usia 6 tahun aku sudah bisa masuk ke jaringan internal Nusantara. Aku menatapnya, hatiku terasa lembut sekaligus bangga. Sekarang mereka tahu, kataku. Banyu tersenyum tipis, senyum yang membawa ketegasan yang tidak sesuai dengan usianya. Masih belum cukup. Besok, aku ingin semua orang yang mengenal Baskara Aditama tahu bahwa yang dia buang dengan tangannya sendiri adalah hal yang paling tidak seharusnya dia buang seumur hidupnya. Dia berbalik, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu dengan pelan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi apartemen yang tidak terlalu besar ini. Di sini tidak ada kemewahan villa keluarga Aditama, tidak ada deretan pelayan, tidak ada perabotan mahal. Tapi di sini ada aku dan Banyu. Ada kehidupan kami sendiri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa mengusir kami dari rumah ini. Dan Baskara Aditama akan segera menyadari, kerajaan Nusantara yang begitu dia banggakan, di hadapan kekuatan sejati, rapuh seperti selembar kertas. Malam ini, Menara Nusantara gelap seperti sebuah makam. Semua yang dia banggakan sudah mulai membusuk. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara bel pintu yang mendesak. Bukan gedoran, melainkan bel. Bunyinya terus-menerus, tajam dan rapat, seolah seseorang menekan tombolnya tanpa henti. Aku duduk, melirik ponsel di meja samping tempat tidur. Pukul 06.40. Semalam sebelum tidur, aku sudah mengaturnya ke mode senyap. Layarnya kembali dipenuhi panggilan tak terjawab dan pesan. Banyu sudah bangun. Pintu kamarnya terbuka, di dalam tidak ada orang. Aku mengenakan mantel dan berjalan ke ruang tamu. Aku melihatnya sedang duduk di meja makan, memakan roti dengan segelas susu di hadapannya. Dia mengangkat kepala dan berkata, "Ibu, Rania ada di bawah." "Bagaimana kamu tahu?" Banyu mengangkat ponselnya dan menggoyangkannya. Sistem keamanan properti sudah aku sadap. Kontrol akses merekam dia masuk ke kompleks jam 06.38. Sekarang seharusnya sudah di depan lift. Begitu kata-katanya selesai, bel pintu berbunyi lagi, kali ini lebih lama dan lebih mendesak, seolah melampiaskan sesuatu. Aku berjalan ke pintu, melihat dari lubang intip. Di luar berdiri Rania. Dia masih mengenakan gaun hamil berwarna krem yang sama, hanya saja kali ini ditambah mantel tipis di luarnya. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya sangat pucat, dan lingkaran matanya merah, sepertinya tidak tidur semalaman. Tangannya masih menekan tombol bel, buku-buku jarinya memutih. Aku tidak membuka pintu. Aku berdiri di belakangnya dan bertanya, "Ada apa?" Rania melepaskan tombol bel, menarik napas dalam-dalam. Suaranya yang tajam dan tipis terdengar masuk. "Kirana, buka pintunya. Ada yang ingin aku bicarakan." "Bicara saja dari situ, aku bisa dengar," kataku. Rania terdiam sejenak, lalu menekan bel lagi. Nadanya melembut, membawa isak tangis. "Mbak, buka pintunya, aku mohon. Nusantara sekarang kacau balau. Mas Baskara semalam tidak pulang, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Biarkan aku masuk sebentar, ya." Aku tersenyum, tidak bergerak. Banyu berjalan dari meja makan, berdiri di sampingku. "Ibu," bisiknya, "Baskara Aditama sekarang ada di parkir basement Menara Nusantara, dijaga beberapa petugas keamanan.
Dia merusak 3 komputer dan 1 tombol lift, juga memukul seorang teknisi. Aku sudah merekamnya. Aku juga berbisik. Bagaimana kamu bisa melihat sampai ke parkir basement? Banyu menjawab, jalur akses yang aku sisakan untuknya itu 2 arah. Dia bisa keluar dari Nusantara, aku juga bisa melihatnya. Semalam setelah diseret petugas keamanan dari sini, dia kembali ke Nusantara dan tidak pergi lagi. Rania datang ke sini hanya untuk mencari tahu. Aku mengangguk, lalu melanjutkan bicara pada Rania melalui pintu. Aku tidak punya urusan denganmu. Kalau kamu mencari Baskara Aditama, pergilah ke Menara Nusantara. Dia ada di sana. Jangan berdiri di depan rumahku. Rania jelas menjadi panik. Suaranya meninggi. Kirana, jangan pikir aku tidak tahu. Masalah Nusantara ini pasti ulah anak bodohmu itu. Aku beritahu kamu, Mas Baskara sudah lapor polisi akan segera datang mencari kalian. Sekarang kamu buka pintunya, pulihkan sistem Nusantara, aku masih bisa membela kalian di depan polisi. Kalau tidak, begitu polisi datang, anakmu yang masih kecil itu akan masuk penjara anak-anak. Aku menoleh dan melirik Banyu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia mengetuk ponselnya beberapa kali, lalu menunjukkannya padaku. Di layar ada jendela video kecil, menampilkan rekaman CCTV parkir basement Menara Nusantara. Baskara Aditama duduk di kap sebuah mobil hitam, dasinya longgar, jasnya terlempar di tanah. Matanya merah padam, sedang berteriak ke arah ponselnya. Beberapa petugas keamanan berdiri jauh, tidak berani mendekat. Dia baru saja menelepon polisi, kata Banyu. Aku mengangkat alis. Apa polisi benar-benar akan datang? Banyu menggelengkan kepala. Tenang saja, Bu. Semalam aku sudah mengirim semua bukti kejahatan bisnis Nusantara ke email unit kejahatan ekonomi. Kalau Baskara Aditama melapor, yang akan diperiksa polisi lebih dulu bukan kita, tapi dia sendiri. Polisi tidak menggubris teleponnya. Aku berdeham pelan, lalu melanjutkan bicara pada Rania di luar. Rania, daripada kamu menangis di depan rumahku, lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara menjelaskan anak siapa yang sebenarnya ada di dalam perutmu itu. Suara di luar jelas berhenti sejenak. Beberapa detik kemudian, Rania baru menjawab, Kirana, jangan mengada-ada. Anak di perutku tentu saja anak Mas Baskara. Ini adalah pewaris keluarga Aditama di masa depan. Seluruh Nusantara adalah miliknya. Kamu cemburu pun tidak ada gunanya. Aku tertawa. Aku menoleh pada Banyu. Banyu, ambilkan amplop dokumen itu. Banyu berbalik masuk ke kamarnya, segera kembali dengan sebuah amplop coklat dari laci meja belajarnya, dan menyerahkannya padaku. Aku memegang amplop itu dan berkata pada Rania melalui pintu, kamu tahu ini apa? Rania tidak menjawab. Aku melanjutkan, ini adalah hasil tes DNA amniosentesis yang kamu lakukan di sebuah rumah sakit bersalin swasta pada minggu ke-13 kehamilanmu. Kamu mungkin tidak tahu, database rumah sakit itu juga dicadangkan di Cloud Nusantara. Napas di luar tiba-tiba menjadi cepat. Aku perlahan menyelipkan amplop itu melalui celah bawah pintu. Celahnya tidak lebar, tapi cukup untuk amplop itu lewat. Aku melihat amplop itu berhenti di atas keset di depan pintu. Beberapa detik kemudian, Rania baru angkat bicara. Suaranya sedikit bergetar. Jangan coba-coba menipuku. Tes DNA apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Aku bersandar di pintu, nadaku sangat tenang. Tentu saja kamu pernah mendengarnya. Kamu bahkan bilang pada Baskara Aditama bahwa melakukan amniosentesis itu berisiko dan kamu tidak mau melakukannya. Dia kasihan padamu, dan bilang tidak usah. Tapi kamu lupa, sebulan sebelumnya kamu sudah melakukannya sendiri. Karena kamu juga tidak yakin anak siapa itu sebenarnya. Setelah hasilnya keluar dan kamu tahu itu bukan anak Baskara, kamu membeli semua laporannya, kan? Udara di luar seolah membeku. Banyu mengetuk ponselnya beberapa kali, lalu menatapku dan berbisik, Ibu, Rania gemetaran. Dia berpegangan pada dinding, sepertinya tidak kuat berdiri. Aku tersenyum, melanjutkan, Rania, biar aku perjelas lagi. Laporan tes itu menyatakan dengan jelas, DNA anak di dalam perutmu dan Baskara Aditama tidak cocok. Dia bukan ayah biologisnya. Apa perlu aku katakan lebih lugas lagi? Di luar hening selama 2 detik, lalu meledak suara teriakan tajam Rania. Kamu bohong. Kamu hanya cemburu. Kamu ingin mengadu domba aku dan Mas Baskara. Kirana, kamu sangat jahat. Dokumen ini palsu, ini buatanmu. Aku tidak marah, aku berkata dengan tenang, asli atau palsu, kamu yang paling tahu. Kamu bisa tidak mengaku, kamu juga bisa merobek laporan ini sekarang. Tapi aku beritahu kamu,
Salinan aslinya bukan hanya ini. Aku punya. Cloud Nusantara punya. Dan aku sudah mencadangkannya di beberapa tempat lain. Apa kamu mau aku kirimkan langsung ke Baskara Aditama? Di luar kembali hening. Lalu aku mendengar suara gedebuk, seperti ada yang berlutut. Suara Rania terdengar dari bawah pintu, rendah dan lembut, membawa isak tangis. Mbak, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Anak ini. Kalau sampai Mas Baskara tahu, dia pasti akan membunuhku. Aku hamil juga tidak mudah. Anggap saja kasihan padaku dan anak ini. Aku menunduk menatap celah pintu, hanya bisa melihat ujung gaun kremnya terhampar di lantai seperti bunga yang layu. Tadi kamu sangat sombong, kan? Bilang miliaran aset keluarga Aditama semua milik anakmu, kataku pelan. Rania, kamu menggunakan anak haram di perutmu untuk merebut warisan anakku, sekarang kamu berlutut di sini bicara soal kasihan? Rania mulai menangis terseduh-seduh. Aku tahu aku salah, Mbak. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak punya pilihan. Mas Baskara mau bersamaku, aku hanya bisa menurutinya. Dia bilang akan meninggalkan semua hartanya untuk anak di perutku. Waktu itu aku gelap mata, tapi aku juga terpaksa. Aku tertawa dingin, terpaksa. Rania, saat kamu naik ke ranjang Baskara Aditama, apa ada yang menodongkan pisau di lehermu? Tangis Rania berhenti sejenak, sepertinya dia tidak bisa berkata-kata. Aku melanjutkan, kamu datang hari ini bukan untuk mengaku salah. Kamu datang, karena mendengar sistem Nusantara dikunci oleh anakku, kamu ingin anakku membantumu. Kamu pikir dengan merendahkan diri dan mengucapkan beberapa kata manis, aku akan luluh? Lalu kamu bisa kembali menjadi Nyonya Aditama, kan? Di luar tidak ada jawaban, hanya terdengar isak tangis yang tertahan. Aku menatap Banyu. Dia sedang menatap ponselnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Seperti sedang menonton sesuatu yang menarik. Ada apa lagi? Tanyaku. Banyu mengarahkan layar ponselnya padaku. Ibu, Baskara Aditama baru saja melihat sebuah rekaman CCTV. Entah siapa yang mengirimkannya ke ponselnya. Aku sedikit terkejut, itu video Rania diam-diam bertemu dengan asistennya di garasi. Bulan lalu. Mereka berpelukan dan bahkan berciuman. Asisten itu sudah aku periksa, namanya Doni. Sudah bekerja di Nusantara selama 2 tahun, teman kuliah Rania. Aku langsung mengerti. Sepertinya anak di perut Rania kemungkinan besar adalah anak si Doni ini. Aku menatap ke arah pintu. Rania masih berlutut, tapi dia jelas tidak tahu Baskara sudah melihat video itu. Rania, kataku, sekarang kamu tidak perlu memohon padaku. Baskara Aditama sudah tahu sendiri. Coba tebak, dengan emosinya, apa yang akan dia lakukan padamu? Rania mendongak kaget, suaranya menajam. Apa maksudmu? Kamu mengarang cerita apa padanya? Aku tidak mengarang apa-apa. Kamu sendiri yang tidak pandai menyembunyikannya. Bulan lalu di parkir basement Nusantara, kamu berpelukan dengan si Doni itu dengan mesra. Baskara baru saja melihat videonya. Di luar langsung hening. Kemudian Rania mulai menggedor pintu dengan panik, suaranya menjadi histeris. Kirana, buka pintunya. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kenapa kamu mau mencelakaiku? Aku mengandung anak keluarga Aditama. Aku benar-benar dijebak. Video itu rekayasa. Rekayasa. Aku mundur selangkah, tidak lagi mempedulikannya. Banyu menyerahkan ponselnya padaku, sedang memutar rekaman telepon Baskara. Suara Baskara terdengar dari ponsel, seperti binatang buas yang diambang kehancuran. Rania, kamu di mana? Cepat kembali. Jelaskan padaku. Siapa Doni? Anak di perutmu itu sebenarnya anak siapa? Rania, kamu dengar tidak? Lalu terdengar suara telepon ditutup. Baskara baru saja menelepon Rania 6 kali, tapi tidak diangkat, kata Banyu. Ponselnya diatur ke mode senyap, dari tadi di depan pintu kita. Aku tersenyum. Dia tidak berani mengangkatnya. Di luar, Rania masih menggedor pintu, suaranya sudah bercampur tangis dan putus asa. Mbak, tolong jadi saksiku, video itu palsu, ada yang mau menjebakku? Mbak, tolong aku mohon. Aku berjalan ke pintu, menatap panel pintu itu dengan dingin. Rania, aku tidak bisa menolongmu. Urusan kotormu. Tanggung sendiri. Kesalahan terbesarmu hari ini adalah datang ke rumahku dan membuat keributan. Kamu pikir aku ini orang yang bisa kamu remehkan sesuka hati? Sekarang kamu baru tahu rasanya sakit? Tangis Rania di luar tiba-tiba berhenti. Aku mendengar ponselnya mulai bergetar. Suara getarannya terdengar bahkan dari balik pintu.
Itu telepon dari Baskara, kata Banyu. Dia tidak berani mengangkatnya. Kemudian, Rania sepertinya akhirnya sadar. Dia menangis. Aku tidak mau angkat. Aku tidak mau kembali. Mas Baskara akan membunuhku. Mbak, biarkan aku masuk bersembunyi sebentar. Aku mohon. Anggap saja demi anak di perutku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Lalu aku berkata, pergilah. Kalau kamu tidak pergi, petugas keamanan akan datang. Kamu tidak mau dipermalukan di depan tetangga, kan? Di luar hening beberapa detik. Rania akhirnya bangkit dari lantai. Aku melihat ujung gaunnya bergerak di bawah celah pintu, lalu perlahan menjauh. Langkahnya sangat ringan dan goyah, seperti menginjak kapas. Setelah beberapa langkah, dia berhenti. Suaranya terdengar sayup-sayup. Kirana, kamu kejam. Aku akan ingat kata-katamu hari ini. Aku tersenyum. Bagus kalau kamu ingat. Lain kali jangan cari masalah denganku. Dan jangan lupa, ayah kandung anak di perutmu itu bernama Doni. Langkah kaki di luar akhirnya menjauh. Lift berbunyi ting, koridor kembali sunyi. Aku berdiri di tempat, menatap amplop coklat di tanganku. Amplop yang di bawah pintu tadi, Rania akhirnya tidak membawanya. Aku membungkuk dan mengambilnya. Amplop itu masih basah oleh air matanya. Aku memberikannya pada Banyu. Simpan. Mungkin nanti berguna. Banyu mengambil amplop itu, berbalik menuju ruang kerja. Setelah beberapa langkah, dia menoleh, matanya berbinar. Ibu, Baskara Aditama sekarang pasti marah besar. Dia baru saja membanting ponselnya. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air hangat, dan meminumnya. Sudah sepantasnya. Banyu menyimpan amplop itu, lalu kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Dia bersila, memegang ponselnya seperti anak kecil biasa yang sedang bermain game. Tapi yang bergulir di layarnya adalah data acak dari internal Nusantara. Aku membawa gelas airku dan duduk di sampingnya. Bagaimana keadaan Nusantara sekarang? Dari semalam sampai hari ini, harga saham tidak akan berubah karena pasar belum buka. Tapi kontrol akses, CCTV, AC, dan lift di Menara Nusantara semuanya terkunci. Tim IT bekerja semalaman, tapi bahkan enkripsi lapisan luarku belum bisa mereka pecahkan. Mereka sekarang seperti sekelompok ayam tanpa kepala. Akses ponsel Baskara ke jaringan internal sudah aku putus, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa mengandalkan informasi dari petugas keamanan. Aku mengangguk. Banyu menambahkan, Ibu, nanti jam 09.30 saat pasar buka, aku akan mengirimkan semua bukti penipuan bisnis Nusantara secara anonim ke beberapa media keuangan. Bukti itu cukup untuk membuat saham Nusantara anjlok begitu pasar buka. Begitu berita tentang Rania tersebar, itu akan menjadi kejatuhan kedua. Aku menatapnya, perasaanku campur aduk. Dia masih sangat kecil, tapi bicaranya seperti seorang prajurit kecil, setiap langkahnya diperhitungkan dengan matang. Aku merangkul bahunya dan berkata pelan, Banyu, terima kasih. Banyu bersandar padaku, suaranya melembut. Tidak perlu berterima kasih. Baskara bilang ibu tidak berguna, bilang aku tidak berguna. Aku ingin seluruh dunia tahu, kita bukan tidak berguna. Dialah yang buta. Aku tersenyum, menatap keluar jendela. Langit sudah terang benderang. Sinar matahari masuk dari balkon, jatuh di atas daun-daun tanaman hijau, membuatnya tampak berkilau. Sebuah mobil hitam melaju cepat meninggalkan kompleks. Aku tahu itu Rania. Dia akhirnya tidak berani pulang, juga tidak berani kembali ke Nusantara. Dia seperti burung yang ketakutan, kabur tanpa arah. Baskara akan segera tahu, dia tidak hanya kehilangan Nusantara, tapi juga kehilangan anak yang selama ini dia kira miliknya. Dia telah bermimpi indah. Dalam mimpinya, dia adalah pemenang kehidupan. Punya istri cantik, anak tercinta, dan harta miliaran. Sekarang mimpinya hancur, dia baru sadar tidak punya apa-apa. Dan yang harus aku lakukan adalah duduk di rumah, minum air, sambil melihat anakku mendorong drama ini babak demi babak ke puncaknya. Rania kabur itu bagus. Semakin dia kabur, Baskara akan semakin gila. Semakin gila Baskara, semakin mudah dia menghancurkan jalan keluar terakhirnya sendiri. Drama ini semakin menarik. Baskara datang siang itu. Kali ini dia tidak menggedor pintu atau menekan bel. Dia berdiri di depan pintu rumah kami selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mengetuk 3 kali dengan pelan. Saat itu, aku dan Banyu sedang duduk di karpet ruang tamu, menyusun satu set Lego. Set Lego itu aku belikan untuk Banyu saat dia berusia 5 tahun. Dia tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya,
tapi hari ini dia mengeluarkannya dan berkata ingin menyusun sebuah pesawat luar angkasa bersamaku. Mendengar ketukan pintu, Banyu mengangkat kepala menatapku, matanya berkedip. Ibu, itu dia. Aku meletakkan balok Lego di tanganku, berjalan ke pintu, dan melihat dari lubang intip. Baskara berdiri di luar. Jasnya masih sama seperti semalam, tapi dasinya sudah tidak ada. Kerah kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada sedikit janggut yang mulai tumbuh di dagunya. Kedua tangannya terkulai di sisi tubuhnya, tangan kanannya masih menggenggam kunci mobil, tangan kirinya sedikit gemetar. Di belakangnya berdiri seorang pria lain, mengenakan setelan abu-abu tua, rambutnya disisir rapi, membawa sebuah tas kerja hitam. Aku kenal orang itu, Direktur Hukum Nusantara, Yudi Santoso. Aku tidak membuka pintu. Melalui pintu aku bertanya, "Ada apa?" Baskara mengangkat matanya, seolah tidak berani menatapku. Suaranya sangat rendah. "Kirana, buka pintunya. Aku datang hari ini bukan untuk membuat keributan." Aku menoleh ke belakang. Banyu masih duduk di lantai ruang tamu, sedang fokus memasang sebuah balok abu-abu di ekor pesawat, seolah sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di depan pintu. Aku berbalik, membuka pintu sedikit. Melihat pintu terbuka, mata Baskara berbinar. Dia melangkah maju. "Kirana." Aku mundur setengah langkah, hanya membuka pintu separuh, satu tangan menahan kusen pintu untuk menghalanginya. "Bicara di sini saja." Baskara menarik napas dalam-dalam. Ekspresi cemas di wajahnya sudah hilang, digantikan oleh ekspresi kelelahan yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajahnya. Dia menoleh pada Yudi. "Pak Yudi, tolong keluarkan dokumennya." Yudi membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map, membukanya dan menyerahkannya padaku. Aku meliriknya sekilas. Itu adalah perjanjian properti baru, berjudul Perjanjian Pembagian Ulang Harta Bersama Suami Istri. Baskara menatapku, suaranya agak serak. "Kirana, aku tahu kemarin aku keterlaluan. Soal harta, kita bisa negosiasi ulang. Nusantara punya satu gedung komersial di pusat kota, aku bisa mengalih-namakannya untukmu. Selain itu, aku minta pengacara menambahkan satu villa di Pantai Indah Kapuk, dan uang tunai 10 miliar rupiah. Anggap saja untuk biaya sekolah Banyu nanti." Aku menatapnya, tidak bicara. Melihat aku tidak menjawab, Baskara melangkah maju lagi, suaranya lebih lembut. "Kirana, kita bagaimanapun pernah menjadi suami istri. Banyu, sebandel apapun dia, tetaplah darah dagingku. Aku tidak mungkin benar-benar tidak peduli padanya. Minta dia pulihkan sistem Nusantara. Rumah, uang, semua ini akan menjadi milikmu. Kalau nanti dia mau kembali ke Nusantara, aku juga bisa memberinya posisi." Aku tersenyum, melepaskan tanganku dari kusen pintu. "Baskara, kamu sedang bernegosiasi denganku?" Wajah Baskara menegang, tapi dia segera memaksakan senyum. "Bukan negosiasi, anggap saja aku memohon padamu. Nusantara benar-benar tidak tahan lagi. Minta Banyu berhenti. Syarat apapun, sebutkan saja." Aku menoleh ke arah Banyu yang masih duduk di lantai. Dia sedang memasang balok transparan terakhir di atap pesawat. Lalu mengangkat pesawat itu dan menggoyangkannya ke arahku sambil tersenyum hingga matanya melengkung. "Ibu, sudah selesai." Aku mengangguk, lalu kembali menatap Baskara. "Kamu dengar? Anakku sedang menyusun Lego. Dia tidak punya waktu untuk meladenimu." Wajah Baskara akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Dia menggertakkan giginya, merendahkan suaranya, "Kirana, jangan keterlaluan. Aku sudah lapor polisi dan menghubungi ahli keamanan siber. Kalau kamu tidak berhenti, begitu mereka melacak sampai ke sini, kamu dan Banyu akan masuk penjara. Penawaran ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu atas dasar hubungan kita di masa lalu." Aku hanya berkata "oh" dengan ringan, lalu minggir dari pintu. "Silakan. Lapor saja ke polisi. Perlu aku bantu teleponkan 110? Bukankah kemarin kamu bilang sudah melapor? Mana polisinya?" Wajah Baskara menjadi sangat buruk. Yudi di sampingnya berbisik, "Pak Baskara, sebaiknya kita bicara di dalam. Di luar tidak nyaman." Baskara menatapku, akhirnya melunak. "Kirana, kita bicara di dalam, ya? Biarkan aku duduk sebentar, aku sudah tidak kuat berdiri." Aku menatapnya dalam diam selama belasan detik. Dalam waktu itu, dahinya mulai berkeringat, bibirnya pecah-pecah, dan kantung matanya sangat dalam. Dia memang sudah di ambang batas. Aku melepaskan tangan yang menahan pintu. "Masuk. Tapi ingat, kalau hari ini kamu berani merusak barang lagi, aku akan menyuruh orang mengangkatmu keluar." Baskara mengangguk,
masuk bersama Yudi. Pintu tertutup di belakang mereka dengan suara pelan. Banyu bangkit dari lantai, meletakkan pesawat Legonya di meja kopi, lalu menatap Baskara tanpa bicara. Pandangan Baskara menyapu Banyu, ekspresinya sangat rumit. Mulutnya terbuka seolah ingin memanggil Banyu, tapi akhirnya tidak ada suara yang keluar. Dia berjalan ke sofa, tidak duduk, melainkan berdiri di sana, kedua tangannya tergenggam di depan, seperti murid yang berbuat salah. Yudi meletakkan perjanjian properti itu di meja kopi, mendorongnya ke arah Banyu. Adik kecil, ayahmu bilang, asal kamu membuka sistemnya, rumah dan uang ini semua akan menjadi milik ibumu. Banyu tidak melihat perjanjian itu. Sebaliknya, dia menatapku dan berkata, Ibu, aku tidak mau meladeninya. Aku berjalan ke sofa, duduk, menuang secangkir teh, dan meminumnya perlahan. Lalu aku berkata pada Baskara, kamu dengar? Dia tidak mau meladenimu. Baskara memejamkan matanya, seolah berusaha keras mengendalikan emosinya. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba melewati meja kopi, berjalan ke hadapan Banyu, membungkuk, kedua tangannya bertumpu di lutut, dan berusaha tersenyum. Banyu. Ayah yang salah. Ayah kemarin tidak seharusnya bilang kamu tidak berguna. Jangan marah pada ayah, ya. Bantu ayah pulihkan sistemnya, nanti ayah akan menuruti semua kemauanmu. Banyu menatapnya dengan tatapan yang tenang, seperti melihat orang asing. Dia mundur selangkah, berdiri di sampingku. Kemarin di ruang rapat, kamu bilang aku dan ibu tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari harta keluarga Aditama. Kamu bilang anak di perut Rania adalah pewaris keluarga Aditama. Kenapa sekarang kamu tidak mencarinya? Senyum di wajah Baskara membeku. Dia perlahan berdiri tegak, dadanya naik turun dengan cepat. Dia menoleh padaku. Kirana, kamu sudah tahu soal Rania? Tahu, kataku. Aku juga tahu dia sekarang sudah kabur. Telepon tidak berani diangkat, orangnya juga tidak berani ditemui. Perlu aku bantu mencarinya? Baskara mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya bergemeletuk. Yudi segera melangkah maju untuk menengahi. Pak Baskara, jangan emosi dulu. Hari ini kita datang untuk menyelesaikan masalah sistem. Urusan Nona Rania bisa diselesaikan nanti. Baskara menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu duduk kembali. Dia duduk di sofa, tubuhnya condong ke depan, kedua sikunya bertumpu di lutut, 10 jarinya saling bertautan, seolah berusaha menyusun kata-kata. Kirana, kita buat kesepakatan, katanya, suaranya jauh lebih rendah. Nusantara, sekarang terkunci oleh Banyu. Pagi ini saat pasar buka, harga saham langsung anjlok. Nilai pasar menguap puluhan triliun. Dewan direksi akan mengadakan rapat darurat sore ini. Kalau sistem tidak dibuka, mereka akan memulai prosedur pemecatan. Minta Banyu membuka sistemnya. Aku akan segera meminta Pak Yudi mengalih-namakan gedung di Sudirman itu untukmu, ditambah uang tunai 50 miliar. Semua klausul dalam perjanjian cerai batal. Banyu akan kembali menjadi ahli waris. Di masa depan, Nusantara akan menjadi miliknya. Aku meletakkan cangkir teh, menatapnya perlahan. Baskara, kamu harus jelas. Sekarang bukan aku yang memohon harta darimu, tapi kamu yang memohon pada anakku untuk memberimu jalan hidup. Syarat-syaratmu tidak menarik bagiku. Baskara mendongak tajam. Lalu apa maumu? Kamu mau Nusantara? Kamu mau aku berikan Nusantara padamu? Kamu seorang wanita. Mau Nusantara untuk apa? Aku tersenyum, bersandar ke belakang. Apa yang aku mau tidak penting. Yang penting adalah aku tidak terburu-buru. Kamu yang terburu-buru. Kalau Nusantara terkunci selama 3 hari, kamu bahkan tidak perlu menunggu dewan direksi, akan ada banyak penagih utang yang datang. Utangmu di bank akan jatuh tempo 3 hari lagi. Benar, kan? Wajah Baskara langsung pucat pasi. Bibirnya bergerak, tidak ada suara yang keluar. Yudi di sampingnya juga terkejut, berbisik, Pak Baskara. Apa yang Ibu Kirana katakan itu adalah pinjaman hipotek 5 triliun rupiah? Baskara tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah menjelaskan segalanya. Aku melanjutkan, Baskara. Kamu pikir Nusantara punya banyak uang, tapi kamu sendiri yang paling tahu bagaimana uang Nusantara didapat selama beberapa tahun ini. Memalsukan pembukuan, menipu pinjaman, penggelapan aset, penggelapan pajak. Kemarin kamu mewariskan semua hartamu pada Rania, tapi kamu tidak tahu bahwa Rania sudah lama membantu Doni mengeruk uangmu. Kamu tidak hanya diselingkuhi, tapi juga hampir memberikan seluruh Nusantara kepada anak orang lain. Baskara tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi. Diam. Aku menatapnya,
Suaraku tidak keras. Sekarang kamu menyuruhku diam. Saat kamu berlutut memohon padaku nanti, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Seluruh tubuh Baskara gemetar. Matanya merah padam. Mata yang selalu angkuh itu untuk pertama kalinya, menunjukkan keputusasaan yang gila. Dia menggertakkan giginya, bibirnya bergetar seolah menelan kembali kata-katanya. Yudi segera menarik lengannya. Pak Baskara, tenang. Anda sekarang sedang memohon, jangan sampai emosi lagi. Baskara menyentakkan tangan Yudi, berdiri di tempat, dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatapku, lalu menatap Banyu. Tiba-tiba, bruk, dia berlutut. Dia berlutut di antara meja kopi dan sofa. Lututnya menghantam lantai dengan suara keras. Yudi pun terperangah, berdiri di sampingnya dengan canggung. Baskara mengangkat kepalanya menatapku, matanya dipenuhi pembuluh darah. Suaranya serak seperti amplas. Kirana, aku mohon padamu. Minta Banyu buka sistemnya. Nusantara tidak boleh hancur. Kalau Nusantara hancur, aku, Baskara Aditama, tidak akan punya apa-apa lagi. Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Kamu boleh pukul aku, maki aku, apa saja. Tapi kamu tidak bisa membiarkan Nusantara mati. Nusantara juga kamu yang ikut membangunnya. Apa kamu tega? Aku menatapnya. Pria yang dulu begitu angkuh, sekarang berlutut di hadapanku, rambutnya acak-acakan, matanya merah padam, seperti anjing yang tulang punggungnya telah patah. Banyu berdiri di sisiku. Tangan kecilnya mencengkeram erat lengan bajuku. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kemenangan. Dia hanya menatap Baskara dengan tenang. Aku perlahan berdiri, berjalan ke ruang kerja, mengambil perjanjian cerai yang kutandatangani kemarin dan akta cerai itu. Lalu aku kembali. Aku berdiri di hadapan Baskara, memegang kedua dokumen itu, membukanya ke halaman tanda tangan. Itu adalah dokumen yang Baskara suruh pengacaranya siapkan, di atasnya tertulis, Kirana Dewi dengan sukarela melepaskan semua harta Gonogini. Hak asuh Banyu Pratama jatuh ke tangan Kirana Dewi. Baskara Aditama tidak memberikan tunjangan anak. Aku menodongkan kedua halaman itu ke depan matanya. Baskara, kamu masih ingat ini? Dia meliriknya, bibirnya bergetar, tidak bicara. Aku berjalan ke balkon, mengambil sebuah pemantik api. Baskara mengangkat kepala, matanya mengikutiku, pupilnya tiba-tiba menyusut. Apa yang kamu lakukan? Aku berjongkok, meletakkan perjanjian cerai dan akta cerai itu di atas sebuah nampan keramik di lantai, lalu menyalakan pemantik. Api menyala, cahaya birunya terpantul di jariku. Baskara sepertinya sadar apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia melompat ke depan, mencoba merebutnya. Jangan. Kamu gila. Dibakar pun tidak ada gunanya, secara hukum masih sah. Aku menghindar ke samping, melemparkan kertas yang terbakar itu ke dalam nampan. Api melahap kertas, abu hitam melayang ke atas. Perjanjian cerai yang dia gunakan untuk menghinaku, akta cerai yang membuktikan dia telah meninggalkan kami, semuanya menjadi hitam dan berubah menjadi abu di dalam api. Aku berdiri di samping api, menatap Baskara, dan berkata-kata demi kata, Baskara, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku dan Banyu tidak punya hubungan apapun denganmu lagi. Nusantara sudah berganti nama. Baskara berlutut di lantai. Menatapku seolah tidak mengerti. Apa katamu? Banyu berdiri di belakangku, berkata dengan suara pelan, Nusantara pagi ini sudah mengajukan restrukturisasi kebangkrutan. Dewan Direksi setuju dengan suara bulat. Pemegang saham pengendali, yang baru bernama Kirana Dewi. Baskara seperti disambar petir, tiba-tiba menatap Banyu, tidak mungkin. Kamu bohong. Bagaimana bisa dia menguasai Nusantara? Banyu mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka sebuah dokumen, dan mengarahkan layarnya pada Baskara. Ini adalah bukti perubahan struktur kepemilikan saham terbaru Nusantara. Pagi ini jam 10.20, 47% saham grup Nusantara telah dialihkan ke nama Kirana Dewi. Semua perjanjian gadai saham yang pernah kamu tandatangani sudah kutemukan. Kamu sudah lama menggunakan saham Nusantara untuk menutupi lubang pribadimu. Aku yang menutupi semua lubang itu untukmu. Imbalannya adalah semua sahammu. Baskara menatap layar ponsel dengan mulut ternganga, tangannya menopang lantai, seluruh tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Yudi juga mendekat untuk melihat, wajahnya langsung berubah. Pak Baskara, ini benar. Saham Anda memang sudah dialihkan. Baskara tiba-tiba merangkak bangkit, seperti orang gila, hendak menerkam Banyu. Anak sialan. Kamu menipuku. Aku berdiri di depan Banyu, mendorongnya menjauh.
Dia terhuyung mundur, pinggangnya menabrak kaki meja kopi, wajahnya meringis kesakitan. Berani kamu sentuh dia lagi, kataku dengan dingin. Aku akan membongkar semua sisa masalah kotormu. Baskara, kalau hari ini kamu bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup, pulang dan pikirkan baik-baik bagaimana cara membayar utang, bagaimana cara menebus dosa. Kalau tidak bisa berpikir, ya sudah tidak usah berpikir lagi. Baskara memegangi pinggangnya, setengah berlutut di lantai, menatapku. Tatapannya sudah kosong, seperti penjudi yang kehilangan semua taruhannya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pelan, mantap, dan resmi. Wajah Yudi memucat. Polisi datang. Aku berjalan ke pintu, melihat dari lubang intip. Di luar berdiri 4 orang berseragam. Yang memimpin menunjukkan lencananya ke lubang intip. Kami dari unit kejahatan ekonomi. Apakah Ibu Kirana Dewi ada di rumah? Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Aku menoleh ke belakang, menatap Baskara. Dia terduduk lemas di lantai, wajahnya penuh keringat dingin. Aku tersenyum, lalu berkata pada Banyu, "Banyu, bukakan pintu untuk mereka." Banyu menjawab iya, berjalan ke pintu, dan membukanya dengan berjinjit. Petugas yang memimpin masuk, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, matanya tertuju pada Baskara. Dia sedikit mengerutkan kening, lalu menatapku. "Ibu Kirana Dewi, kami menerima laporan bahwa grup Nusantara diduga terlibat dalam penipuan bisnis serius, penipuan pinjaman, dan pemalsuan laporan keuangan. Kami meminta Anda untuk bekerja sama dalam penyelidikan sesuai hukum. Kebetulan Bapak Baskara Aditama juga ada di sini, sekalian ikut kami." Aku mengangguk, mengambil mantel di sofa dan mengenakannya. Aku berkata pada Banyu, "Ibu pergi sebentar. Kamu baik-baik di rumah. Ponselnya jangan dimatikan. Sebelum Ibu kembali, jangan buka pintu untuk siapapun." Banyu menatapku, menarik tanganku. "Ibu, apa Ibu akan baik-baik saja?" Aku berjongkok dan memeluknya dengan lembut. "Tentu saja. Yang seharusnya bermasalah bukan Ibu." Polisi membawa Baskara pergi. Dia dipapah oleh 2 petugas, langkahnya goyah seolah akan jatuh kapan saja. Saat di pintu, dia tiba-tiba menoleh menatapku. Bibirnya bergerak, hanya mengeluarkan 3 kata, "Aku kalah." Aku tidak bicara, hanya berdiri diam di pintu, melihatnya dibawa masuk ke dalam lift. Saat pintu lift tertutup, aku berbalik masuk ke ruang tamu. Banyu duduk di sofa, kembali mengambil pesawat Lego itu, meletakkannya di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Dia menatapku. "Ibu, apa pesawat yang aku buat ini bisa terbang?" Aku berjalan ke sisinya, duduk dan mengusap rambutnya. "Bisa. Nanti kalau semua urusan sudah selesai, Ibu akan membawamu melihat pesawat sungguhan." Banyu tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit. Di luar, matahari bersinar cerah, jatuh di atas nampan keramik di lantai. Perjanjian cerai dan akta cerai itu telah menjadi abu. Angin berhembus dari balkon, menerbangkan abu itu dengan lembut, berputar-putar di bawah sinar matahari. Mulai hari ini, nama belakang Nusantara bukan lagi Aditama. Mulai hari ini, aku dan Banyu tidak akan pernah lagi bisa diinjak-injak oleh siapapun. Setelah polisi membawa Baskara pergi, rumah menjadi sunyi senyap. Banyu berdiri di pintu melihat pintu lift tertutup, lalu berbalik, menutup pintu, dan menguncinya 2 kali. Dia kembali ke ruang tamu. Mengambil ponsel di meja kopi. Mengetuknya beberapa kali. Lalu menyerahkannya padaku. "Ibu, lokasi GPS ponsel Baskara sudah dalam perjalanan ke kantor polisi," katanya. Aku melirik layar. Itu adalah peta kota, sebuah titik merah bergerak di sepanjang jalan tol, kecepatannya tidak cepat, sepertinya terjebak macet. Aku mengangguk, melepas mantel, dan duduk kembali di sofa. Banyu duduk di sampingku, berbisik, "Aku sudah memberitahu pihak unit kejahatan ekonomi sebelumnya. Mereka memang sudah menyelidiki pembukuan Nusantara, hanya saja belum punya bukti langsung. Barang yang aku kirimkan semalam sudah cukup untuk membuka kasus. Baskara masuk kali ini, tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat." Aku berdeham pelan. "Bagaimana dengan Rania?" Banyu menggeser layar ponselnya beberapa kali, memunculkan beberapa rekaman CCTV. Di dalamnya, Rania masuk ke sebuah taksi online berwarna putih, menuju arah Jakarta Selatan. Dia terus menoleh ke belakang, seperti sedang menghindari sesuatu. "Dia pergi ke tempat Doni," kata Banyu. Doni menyewa sebuah apartemen di kompleks tua di Jakarta Selatan, lantai 2, unit paling ujung. Aku tanya, "Apa Doni hari ini kerja?" Banyu menggelengkan kepala. "Sistem Nusantara lumpuh total, dia tidak masuk kerja."
Rania meneleponnya 11 kali baru diangkat. Mereka bertengkar di telepon, akhirnya Doni menyuruhnya datang. Aku tersenyum. Cukup berani juga. Doni tidak tahu kita sudah melacaknya, kata Banyu. Dia pikir Rania datang untuk membahas cara kabur. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawah, kompleks apartemen sangat sunyi. Sinar matahari menerpa pohon Kamboja di depan gedung, daunnya berkilauan. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon seorang kenalan, Pak Budi. Pak Budi adalah seorang detektif swasta yang kukenal 3 tahun lalu saat masih menjadi direktur pemasaran di Nusantara. Waktu itu, Baskara pertama kali tidak pulang semalaman, aku pernah menyuruhnya menyelidiki sekali. Kemudian aku merasa tidak ada gunanya dan tidak melanjutkannya, tapi nomor Pak Budi masih kusimpan. Telepon cepat diangkat. Kirana? Tumben tiba-tiba ingat saya, kata Pak Budi di seberang. Pak Budi, tolong awasi 2 orang untuk saya. Satu bernama Rania, satu lagi Doni. Sekarang ada di Jakarta Selatan. Alamatnya akan saya kirimkan segera. Saya curiga mereka mau kabur. Pak Budi tidak banyak bertanya, hanya berkata, baik. Dalam setengah jam saya akan tiba di lokasi. Mau difoto atau hanya lokasinya saja? Aku berpikir sejenak. Ikuti saja dulu. Kalau mereka mau meninggalkan kota, segera beritahu saya. Setelah menutup telepon, aku mengirimkan alamat Doni pada Pak Budi. Banyu berdiri di sampingku, menatapku. Ibu, apa ibu takut mereka akan kabur? Aku menunduk menatapnya. Tidak takut. Kalaupun kabur, aku masih bisa menemukan mereka. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus dilihat Baskara dengan mata kepalanya sendiri. Banyu mengangguk, kembali duduk di sofa. Dia mengambil pesawat Lego itu, memutarnya di telapak tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pukul 2 siang, ponselku berdering. Itu Pak Budi. Kirana, orangnya sudah saya lihat. Yang perempuan baru saja masuk ke dalam, yang laki-laki juga sudah kembali. Mereka menutup jendela dan tirai, bertengkar hebat. Yang perempuan menangis, yang laki-laki membanting gelas. Saya sudah merekam sedikit, nanti saya kirimkan. Aku bersandar di pintu dapur. Terus ikuti. Kalau mereka keluar, terutama ke bandara, stasiun, atau terminal bus, cegat mereka. Saya akan segera mengatur orang ke sana. Pak Budi menjawab baik dan menutup telepon. Banyu berjalan dari ruang tamu. Ibu, apa ibu mau mengirim Rania ke hadapan Baskara? Aku tersenyum. Bukan aku yang mau, tapi Baskara sendiri, yang akan ingin menemuinya. Sekarang dia sudah di dalam. Orang yang paling dia benci bukan kita, tapi Rania. Begitu Rania dan Doni tertangkap, mereka bertiga akan saling menggigit. Banyu berkedip. Kalau begitu, aku akan tambahkan sesuatu. Dia berjalan ke meja kerja, membuka laptop, dan mengetik sebentar. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepala. Ibu, aku baru saja merapikan semua uang yang ditransfer Doni dari Nusantara melalui Rania selama 2 tahun terakhir. Totalnya 98 miliar rupiah, dibagi dalam 47 transaksi melalui 3 perusahaan cangkang milik Nusantara. Bukti transfer ini sudah aku kirimkan juga ke email unit kejahatan ekonomi. Aku berjalan mendekat, melihat tabel yang padat di layarnya. Dia masih sangat kecil, tapi sudah melakukan pekerjaan orang dewasa. Aku mengusap tengkuknya. Banyu, apa kamu lelah? Banyu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak lelah. Lebih seru daripada sekolah. Aku tertawa mendengarnya. Aku duduk di sampingnya, melihatnya menandai beberapa transaksi terakhir dengan warna merah. Pukul 6 sore, Pak Budi menelepon lagi. Kali ini suaranya agak mendesak. Kirana, mereka bergerak. Mereka membawa 2 koper besar, naik sedan hitam menuju jalan tol bandara. Nomor platnya sudah saya kirim. Mau dicegat? Aku berjalan ke balkon, melihat langit perlahan menjadi gelap. Jangan dicegat. Biarkan mereka ke bandara. Di bandara sudah ada yang menunggu mereka. Setelah menutup telepon, aku menatap Banyu. Dia sedang berdiri di ruang tamu, memegang ponsel, sudah menekan sebuah nomor. Telepon tersambung. Dia berkata dengan suara jernih, Om Yuda, saya Banyu. Ibu saya minta tolong. Di Bandara Soekarno-Hatta, ada seorang pria dan seorang wanita. Nomor plat mobilnya nanti saya kirim. Iya. Lakukan seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Banyu menutup telepon, berjalan ke arahku. Ibu, Om Yuda bilang orang-orangnya sudah siap di bandara. Begitu Rania dan Doni melewati imigrasi dengan paspor mereka, mereka akan dicegat.
Alasannya adalah dugaan keterlibatan dalam kejahatan ekonomi serius, dilarang bepergian ke luar negeri. Aku mengangguk. Om Yuda adalah pemegang saham lama di Nusantara. 3 tahun lalu, dia disingkirkan dari Dewan Direksi oleh Baskara dengan cara licik. Dia tidak pernah bisa menerima hal itu. Aku sudah lama mengenalnya. Kali ini, Banyu bisa mendapatkan begitu banyak catatan pembukuan asli Nusantara. Om Yuda banyak membantu di belakang layar. Pukul 8 malam, Pak Budi mengirim pesan. Mereka sudah sampai di bandara. Saat akan melewati imigrasi, mereka dibawa oleh beberapa orang berpakaian preman. Yang perempuan langsung berteriak ada yang menjebaknya. Yang laki-laki mencoba kabur tapi berhasil ditahan. Aku membalas baik. Banyu duduk di sampingku, ponselnya memutar sebuah video dari lokasi kejadian. Di video itu, Rania dipapah oleh 2 pria berpakaian preman. Gaun hamil kremnya kusut, mulutnya masih berteriak histeris. Kenapa kalian menangkap saya? Saya sedang hamil. Kalian tidak boleh begini pada saya. Saya akan menuntut kalian. Doni di sampingnya lebih parah lagi. Pergelangan tangannya diborgol, wajahnya menempel di dinding, kacamatanya miring. Dia masih berkata, kalian pasti salah tangkap. Saya tidak tahu apa-apa. Saya karyawan Nusantara. Saya tidak melakukan apa-apa. Banyu menonton sebentar, lalu menyimpan ponselnya. Ibu, katanya datar, anak Rania sepertinya akan lahir di rumah tahanan. Itu salahnya sendiri, kataku. Dia mengangguk, lalu menambahkan, Doni begitu masuk ke kantor polisi pasti akan membongkar semua urusan Rania. Rania juga akan menyalahkan Doni. Dalam beberapa hari, mereka akan saling menggigit sampai tidak ada yang tersisa. Aku berdeham, tidak bicara lagi. Angin berhembus dari balkon, membawa hawa dingin malam. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor unit kejahatan ekonomi. Baskara ditahan semalaman, kabarnya dia membuat keributan di ruang interogasi, membanting kursi 2 kali, dan memaki banyak orang. Nanti setelah polisi menunjukkan bukti-bukti yang diberikan Banyu, barulah dia perlahan tenang. Aku tidak menemuinya. Polisi hanya menanyakan beberapa hal tentang kepemilikan saham Nusantara dan harta keluarga. Aku menceritakan semua yang aku tahu. Sebelum pergi, petugas yang menangani kasus memberitahuku bahwa Baskara diduga melakukan penipuan pinjaman, pemalsuan laporan keuangan, dan penipuan bisnis dengan jumlah yang sangat besar. Dia sudah ditahan dan untuk sementara tidak mungkin keluar. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan berjalan keluar dari gedung itu. Di luar, matahari sangat terik, membuat mata silau. Aku berdiri di tangga, menarik napas dalam-dalam. 3 tahun lalu, saat aku masih bekerja mati-matian untuk Baskara di Nusantara, aku tidak pernah berpikir suatu hari akan berdiri di sini, melihatnya mengantar dirinya sendiri ke dalam penjara. Kembali ke apartemen, Banyu sudah menunggu di bawah. Dia membawa tas ranselnya, tangannya memegang sebuket kecil bunga lili putih yang baru dibeli dari toko bunga. Bunganya mekar dengan indah. Dia memberikan bunga itu padaku. Untuk ibu. Aku menerimanya, menunduk dan mencium aromanya. Kenapa tiba-tiba beli bunga? Merayakan kebebasanmu, kata Banyu. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku menggandeng tangannya dan berjalan pulang. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, menatapku. Ibu, aku ingin pergi ke suatu tempat. Aku menunduk menatapnya. Kemana? Menara Nusantara, kata Banyu. Aku ingin melihat seperti apa kantor Baskara sekarang. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Ibu akan membawamu ke sana. Aku tidak menyetir, kami memanggil taksi. Mobil melaju di sepanjang jalan yang sudah akrab menuju Menara Nusantara. Jalan ini sudah tak terhitung kali kulewati. Dulu untuk bekerja, kemudian untuk membereskan kekacauan Baskara, dan kemudian untuk menandatangani perjanjian cerai. Setiap kali, perasaanku berbeda. Mobil berhenti di depan Menara Nusantara. Aku turun dan menatap gedung itu. Dari luar masih tampak megah, dinding kacanya berkilauan di bawah sinar matahari. Tapi lobi di lantai 1 sangat sepi. Kontrol akses semuanya mati. Beberapa petugas keamanan duduk di kursi sementara dengan wajah lelah. Karyawan yang keluar masuk sangat sedikit, kebanyakan menunduk dan berjalan tergesa-gesa. Aku menggandeng Banyu masuk. Petugas keamanan di pintu menghentikan kami. Maaf, Bu. Sistem gedung masih dalam perbaikan, non-karyawan tidak boleh masuk. Banyu mengangkat kepala. Saya Banyu Pratama, anak Baskara Aditama. Petugas keamanan itu tertegun, jelas tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, seorang manajer properti berseragam abu-abu berjalan mendekat, mengamatiku sejenak, lalu tiba-tiba mengenaliku.
Anda Ibu Kirana, kan? Bagian keamanan sudah menerima pemberitahuan bahwa Anda dan Banyu memiliki akses tertinggi dan boleh masuk. Aku mengangguk. Manajer properti itu secara pribadi mengantar kami ke lift. Pintu lift terbuka, listrik di dalamnya sudah pulih. Banyu menekan sebuah tombol di panel lift, tidak perlu memilih lantai. Aku sudah mengubah otorisasi, langsung ke lantai puncak. Lift perlahan naik. Angka-angka berganti dari 1 ke 2, lalu ke 3. Banyu terus menatap panel tombol, wajah kecilnya terpantul di pintu baja tahan karat, tampak sangat serius. Kapan kamu mengubah otorisasi? Tanyaku. Tadi malam, kata Banyu. Sistem Nusantara sudah aku buka kembali sebagian. Sekarang pusat kendali seluruh gedung ada di tanganku. Orang-orang dewan direksi juga tahu. Mereka tidak berani macam-macam. Aku berdeham. Lift tiba di lantai puncak, pintu terbuka. Di depan kami adalah kantor Baskara. Pintunya terbuka, di dalam kosong melompong. Jendela besar terbuka separuh, angin masuk dan meniup dokumen-dokumen di atas meja menjadi berantakan. Aku masuk. Aku sudah sering datang ke kantor ini. Dulu Baskara selalu bekerja di sini. Dindingnya dipenuhi berbagai foto dirinya. Sekarang foto-foto itu masih ada, hanya saja ujung-ujungnya terlipat karena tertiup angin. Kursi kulit hitam di belakang meja masih di sana, seolah menunggu seseorang untuk duduk. Banyu berjalan ke jendela, melihat ke bawah. Seluruh kota terhampar di bawah kakinya, lalu lintas seperti semut yang bergerak lambat. Dia berdiri sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu, nanti di sini akan menjadi milikmu." Aku berjalan ke sisinya, menatap ke bawah ke jalan yang setiap hari kulalui. Gedung yang dulu terasa begitu tinggi dan tak terjangkau, sekarang ada di bawah kakiku. Nanti di sini bukan hanya milik ibu, kataku. Ini milik kita. Banyu menatapku, matanya bercahaya. Ibu, aku akan membangun kembali Nusantara. Tanpa Baskara. Hanya aku dan ibu. Aku mengusap rambutnya, tersenyum. Saat itu, ponselku berdering. Itu Pak Budi. Kirana, Rania dan Doni sudah diserahkan ke unit kejahatan ekonomi. Rania di tengah jalan bilang perutnya sakit, dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Anaknya tidak apa-apa. Tapi begitu dibawa kembali ke kantor polisi, dia menangis dan bilang ingin bertemu Baskara. Polisi tidak mengizinkannya. Dia ganti lagi, bilang ingin bertemu denganmu, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aku bersandar di jendela. Aku tidak mau menemuinya. Beritahu dia. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja pada penyidik. Anak di perutnya itu anak siapa? Dia jelaskan sendiri. Sedangkan Baskara, begitu dia sedikit lebih sadar, mungkin dia sudah tidak ingin menemuinya lagi. Baik, akan saya sampaikan, kata Pak Budi. Setelah menutup telepon, aku berbalik. Entah kapan, Banyu sudah duduk di kursi kantor Baskara. Kursinya terlalu besar, dia tenggelam di dalamnya, kedua kakinya menggantung dan berayun-ayun. Dia mengangkat wajahnya. Ibu, Baskara sekarang pasti sudah tahu Rania ditangkap. Kalau dia tahu, apa yang akan dia pikirkan? Aku berjalan ke meja, mengambil sebuah bingkai foto yang terjatuh. Itu adalah foto Baskara dan Rania. Mereka berdua bersandar mesra, tersenyum manis. Aku membaliknya, mengeluarkan foto itu, dan membuangnya ke tempat sampah di bawah meja. Dia akan membencinya, kataku. Dia akan lebih membencinya daripada membenci kita. Karena di saat dia paling berjaya, dia mempertaruhkan segalanya pada Rania. Dan hasilnya, Rania memberinya tamparan paling keras. Banyu berkata, "Oh." Lalu melompat dari kursi, berjalan ke sisiku, menatap bingkai foto yang kosong itu. Ibu, apa dia akan menjadi gila? Aku menatap keluar jendela, tidak bicara. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, dia sudah seharusnya membayar harga untuk pilihannya sendiri. Banyu tidak bertanya lagi. Dia berjalan ke jendela, merentangkan tangannya seolah memeluk seluruh langit. Angin meniup rambutnya menjadi sedikit berantakan. Ibu, kita menang, katanya. Aku berjalan ke belakangnya, berdiri berdampingan dengannya. Angin sangat kencang, meniup rambutku juga. Kota terhampar di bawah kaki kami. Matahari perlahan terbenam, mewarnai awan di kejauhan menjadi keemasan. Aku menatapnya. Ya, kita menang. Banyu memegang tanganku. Nanti tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Aku menggenggam erat tangan kecilnya, tersenyum. Saat keluar dari Menara Nusantara, hari sudah gelap total. Lampu jalan di depan menyala, membuat bayangan kami memanjang. Banyu berjalan di sampingku, tiba-tiba bertanya, "Ibu, mau makan es krim?" Aku menunduk menatapnya,
sedikit terkejut. Kenapa tiba-tiba ingin makan es krim? Banyu tersenyum. Merayakan. Kan aku sudah bilang, hari ini cocok untuk melihat orang hancur. Sekarang sudah selesai, saatnya makan yang manis-manis. Aku pun tersenyum. Aku menggandengnya menuju sebuah minimarket di sudut jalan. Bulan menggantung di langit, besar dan bulat, sama seperti semalam. Hanya saja, semalam kami masih di rumah menunggu Baskara datang memohon. Malam ini, kami sudah berdiri di depan Menara Nusantara, seperti dua pemenang yang baru saja mengambil alih sebuah kerajaan. Di dalam pendingin minimarket, ada berbagai macam es krim. Banyu memilih rasa vanila, aku mengambil rasa coklat. Kami duduk di bangku pinggir jalan, masing-masing memegang es krim dan memakannya perlahan. Di tengah-tengah, Banyu tiba-tiba berkata, "Ibu, besok aku mau kembali ke sekolah, sudah lama tidak bertemu teman-teman." Aku tertegun sejenak, lalu mengangguk. "Baik. Ibu akan mengantarmu." Dia menjilat es krimnya. "Nanti kita hidup normal saja. Urusan Nusantara, aku bisa kerjakan dari rumah." Aku menatapnya, hatiku terasa hangat dan lembut. Dia masih sangat kecil, tapi lebih dari siapapun, dia tahu bagaimana cara melindungiku. Aku merangkul bahunya. "Baik, nanti kita hidup dengan cara kita sendiri." Banyu bersandar di bahuku, berbisik, "Ibu, aku akan membantumu menjadikan Nusantara perusahaan paling hebat di kota ini. Biar nanti Baskara melihat beritanya dari dalam penjara." Aku tertawa pelan. "Baik. Ibu tunggu." Angin malam berhembus dari sudut jalan, membawa sedikit aroma bunga melati. Aku menatap langit. Bulan sangat terang, menerangi bangku tempat kami duduk, menerangi senyum di wajah Banyu. Baskara sudah masuk rumah tahanan. Rania dan Doni juga sudah masuk. Lampu Menara Nusantara kembali menyala, tapi kali ini yang berdiri di dalamnya bukan lagi dia. Aku dan Banyu berjalan keluar dari gedung itu, kembali ke kehidupan kami sendiri. Hal yang paling dibanggakan Baskara seumur hidupnya adalah mendirikan Nusantara. Hal terbodoh yang dia lakukan seumur hidupnya adalah di saat dia seharusnya melindungi kami, dia malah mendorong kami menjauh dengan tangannya sendiri. Dia tidak tahu, yang dia buang bukanlah beban, melainkan penyelamat terakhir seluruh Nusantara. Kini, dia kalah. Kalah telak. Dan aku serta Banyu, mulai saat ini, bukan lagi orang lemah yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Kami adalah raja bagi diri kami sendiri.